Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maklumat kamu sampaikan kembali. Mungkin malamnya ada perubahan bacut daripada aturan malam beklam. Makanya jeng depahami dan bek ragu-ragu. Untuk soal mantong lagi beklam, na jenis pemerataan dan jenis rebutan. Untuk soal pemerataan, nyo wajib tiap-tiap regu nyo na soal wajib draw masing-masing di pluh boh soal. Soal wajib bisa untuk regu A. Nah di pluh boh soal draw wadah. Bila betul jauh dapat nilai 100, tapi menyatalah nyat awaran hana kurang karena pakon soal draw. Bila di ketika soal pemerataan untuk regu A hadir dijawab dan dilemparkan ternyata disambut oleh regu B, maka regu B nya bila betul jawaban di maka berompak nilai 50. Menyo salah nyo kamu kurang 25 beklam kau 50. Nyo bila awak recok soal wajib kau dia dijawab menyoluh dijawab betul yang 50. Bila salah maka kamu kurang 25. Kamu ho? Kemudian khusus untuk soal pemerataan tiap-tiap regu, nyo yang jauh hanya juru bicara. Seandainya juru bicara kadang kon bagiannya diulang, yang dia urut samping, maka urut samping getah bak juru bicara walaupun getah teh. Kak yang kak tambah lagi berkelaman dong wate jeda untuk kamu prank soal pemerataannya 10 detik. Nyaman dong lagi berkelam. Kemudian untuk rebutan nyo hana menceh juru bicara yang jauh. So yang kira-kira mampu lebih tergombel. So yang mampu ke tengah, ke samping dua roh mampu nyanyi jauh. Khusus untuk soal rebutan. Maka untuk nilai nyo rebutan yang lagi biasa, bila betul mongkok nilai tutup dan bila salah maka dikurangi 100. Harus sempurna jawaban. Kira-kira kamu menyukai nanggung. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju tambahan bagi para peserta regu A, B, C, dan D. Dalam pertanyaan pemerataan, jangan takut untuk menjawab karena tidak dikurangi nilai. Jangan takut sangat menjawab karena tidak dikurangi nilai. Adapun bagi yang merebut soal pemerataan tadi juga jangan takut dikurangi nilai karena cuma 25. Yang dikurangi 25. Sekian, bisa kita mulai. Regu A, coba tolong tekan belnya. Regu B, regu C, regu D. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya coba ya. Coba dites mic. Tes. Mekanik. Ya, coba dites mic regu A. Tes mic, tes. Tes. Regu B. Assalamualaikum. Coba diulangi regu A, tes.
Tes. Tes. Tes. Regu B. Tes. Regu C. Tes. Regu D. Tes. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Grand final terhormat akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regu A siap. Perkenalkan role Banput Boru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulang tuan Zulkhalis, kemudian sampai kawan ulang tuan, belahan ulang tuan Tengku Farizal, kemudian sampai ulang tuan Zulakli. Adapun moto ni bab malamnya, jadilah santri yang sami'na wa ta'na, yang gaul tapi taat, yang santai tapi tak lalai. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. semangat untuk regu A. Beralih ke regu B untuk memperkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandon Tuan Abdul Razak, di sebelah nan Udon Tuan Fatur Rahman, dan di sebelah Udon Tuan Tengku Al Furqan. Dan moto di makalamnya adalah jikalau menang alhamdulillah, jikalau kalah coba lagi sampai menang. Intinya lillahi ta'ala. Ya, kasih semangat untuk regu B. Ya, regu C silahkan. Tafadhal ya masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Isra Akmal Saputra, nama Wan Belahnin ulun tuan Tengku Sibran, nama Belahwi ulun tuan Tengku Fajar Maulana. Adapun moto kamu pada malamnya, Asaipah mesin, set minyak, hana bercoban, insyaAllah terus buat tujuan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat untuk regu C, mencoba jawapan lanjut saja. Ya, regu D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Adon Fahdi. Nama ngondan yang di sebelah Nun Yudika Febrian, dan ngondan yang sebelah Wi nama Haji Ade Fadli. Ya. Adapun moto kamu di bab malamnya ialah jadilah kalah karena mengalah, bukan kalah karena menyerah. Jadilah pemenang karena kemampuan, bukan menang karena kecurangan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, regu D pantang menyerah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Banput Boh kelompok. Ya. Kita mulai dari regu A. You ready? Yes. Ya, soal yang pertama kita mulai dari pelajaran tajwid. Dengarkan baik-baik, cerdas dan mencermati. Dalam ilmu tajwid, secara umum idgham terbagi menjadi dua macam, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Secara bahasa, bi gunnah dan bila gunnah. Yang kedua tersebut memiliki arti. Kami ulang. Dalam ilmu tajwid secara umum idgham terbagi menjadi dua macam, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Secara bahasa yang kita pakai biasa bi gunnah dan bila gunnah. Yang perlu kami tanyakan, kedua bi gunnah dan bila gunnah memiliki arti. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gunnah berdengung, kalau bila gunnah tidak berdengung. Ya, sempurna untuk jawaban yang pertama. Untuk regu A dikasih nilai 100 untuk regu A. Semangat untuk regu A. Beralih ke soal yang kedua, yaitu menyangkut dengan ilmu sejarah, tarikh. Di antara banyaknya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mukjizat terbesar
bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran. Jawaban yang tepat dikasih nilai 100 untuk regu A. Ya, semangat. Oh, pertanyaan yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qiyamuhu bi nafsi, yaitu berdiri sendiri. Yang jadi pertanyaan, apakah lawan daripada sifat tersebut? Kami ulang, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qiyamuhu bi nafsi. Yang jadi pertanyaan, apakah lawan daripada sifat qiyamuhu bi nafsi tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Mustahil. Mustahil. Dilemparkan regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Membutuhkan Allah pada makhluk. Ya, 50 untuk regu B. Karena benar, lawan daripada berdiri sendiri berhajat kepada orang pedang. Ya, beralih kepada soal yang keempat. Setiap rasul memiliki sifat-sifat yang wajib bagi mereka itu rasul. Yang jadi pertanyaannya, berapakah sifat yang wajib pada seorang rasul? Kami ulang, setiap rasul-rasul Allah memiliki sifat-sifat yang wajib bagi mereka itu rasul. Yang jadi pertanyaannya, berapakah sifat yang wajib pada seorang rasul tersebut? Ada 4. Siti, Aminah, Tabligh, Fatimah. Ya, sungguh sayang, ternyata jawabannya 100 untuk regu A. Ya, semangat penonton, pendukung regu A. Pak, pendukung regu A. Ya, pendukung regu B, regu C, regu D. Yang penonton sama mandu beri semangat. Adik. Beralih ke soal yang selanjutnya, soal yang kelima. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang anak harus berlaku baik kepada kedua orang tua atas budi baik yang telah orang tua berikan kepada kita. Maka jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua, sebagaimana dalam firman Allah telah diterangkan. Dan jangan engkau katakan bagi keduanya akan kata-kata ah, dan jangan engkau bantah-bantah akan keduanya. Maka bagaimanakah bunyi ayat yang mengharuskan seorang anak berbicara lemah lembut kepada kedua orang tersebut? Kami ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dilemparkan. Ya, regu D. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lahuma qawlan karima. Ya, sempurna. Regu D memperoleh nilai 50. Yang regu A jawab punahnya doa. Nah. Kenapa jawab tu bi? Baik goyang. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang keenam. Salah satu hal yang diharamkan bagi seseorang yang berhadas besar adalah membaca Al-Quran. Akan tetapi boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan boleh juga membaca ayat yang mengandung zikir dengan satu syarat. Yang jadi pertanyaannya, coba Anda sebutkan syarat tersebut. Kami ulang. Salah satu hal yang diharamkan bagi seorang yang berhadas besar adalah membaca Al-Quran. Akan tetapi boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan boleh juga membaca ayat yang mengandung zikir dengan satu syarat. Yang jadi pertanyaan, coba Anda sebutkan syarat tersebut.
dengan syarat membaca niat dengan zikir. Ya, 100 untuk regu A. Kemudian berpindah ke soal yang selanjutnya, masih berhubungan dengan fiqh. Dinamakan dengan darah apakah yang keluar daripada perempuan yang tidak sesuai masa ataupun tidak sesuai siklus haid seorang wanita? Yang jadi pertanyaannya, dinamakan darah apakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Darah istihadah. Ya, lagi-lagi 100 memperoleh nilai untuk regu A. Mana semangat untuk regu A? Ya, berpindah ke soal yang ke-8. Kembali kita ke ilmu saraf. Dalam disiplin ilmu saraf, ungkapan tasrif sering kita dengarkan ataupun sering kita dengungkan. Tasrif adalah membolak-balikkan sebuah kalimat untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda. Coba Anda tasrifkan bentuk tasrif 10 di atas wazan af'ala. Tasrif 10 di atas wazan af'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Af'ala yuf'ilu if'alan fa fa'ilun wa dzaka maf'alun if'ala taf'il maf'alun maf'alun. Ya, kita menonton apa tu? Ajingkan ni ke? Ya, lagi-lagi 100 untuk regu A. Kemudian masih menyangkut dengan ilmu saraf. Kalimat sulasi mujarad merupakan kalimat yang terdiri dari susunan 3 huruf saja. Contohnya fa'ala. Bila sulasi mujarad dirubah bentuk menjadi susunan 4 huruf atau lebih, maka tidak lagi dikatakan dengan sulasi mujarad. Lantas, apakah nama sulasi tersebut? Kami ulang. Kalimat sulasi mujarad merupakan kalimat yang terdiri dari susunan 3 huruf. Contohnya fa'ala. Bila sulasi mujarad dirubah bentuk menjadi susunan 4 huruf atau lebih, maka tidak lagi dikatakan sulasi mujarad. Yang jadi pertanyaan, sulasi apakah tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Sulasi nazil fi. Ya, lagi-lagi 100 untuk regu A. Soal yang terakhir untuk regu A. Sampai batas manakah kita diharuskan taat kepada kedua orang tua? Soal kami ulang. Sampai manakah batasan kita diharuskan taat kepada kedua orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh berkata A. Sampai tidak terbatas. Dilemparkan. Ya, regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Batas kita Isra Jubir. Sampai orang Tuhan anak kayu bertanya kepada bu iya anak ke. Ya, 50 untuk regu C. Ya, dengan berakhirnya soal yang tadi, maka berakhirlah pertanyaan untuk regu A. Untuk sementara kita lihat perolehan nilai di papan layar. Regu A memperoleh nilai 700, regu B 50, regu C 50, dan regu D juga 50. Ya, kasih semangat penonton untuk keempat regu.
Selanjutnya kita lanjutkan regu B. Coba tes bel regu A. Regu B, C, D. Terima kasih. Regu B, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Setiap Rasul memiliki sifat-sifat yang sama seperti manusia biasa, atau berperangai seperti manusia, selama tidak mengurangi martabat seorang Rasul seperti makan, minum, nikah, sakit, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah nama sifat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Sifat jais pada Rasul. 100 untuk regu B. Pertanyaan kedua untuk regu B. Pengganti Nabi Muhammad SAW yang memimpin umat Islam disebut Khulafaur Rasyidin. 100 lagi untuk regu B. Mana pendukung regu B? Selanjutnya untuk regu B. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu perbuatan yang mesti kita lakukan. Salah satunya tertib kita dalam mengerjakan perintah Allah. Begitu juga dengan kedua orang tua kita, juga mesti berbuat taat kepada mereka. Pertanyaannya, coba sebutkan tata cara taat kepada orang tua. Sebutkan 3 saja. Berbuat baik pada orang tua, mematuhi perintahnya, menjauhi larangan. Dibenarkan 100 untuk regu B. Coba regu A, regu C, regu D. Siap-siap juga untuk soal lemparan. Selanjutnya yang keempat, soal untuk regu B. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dalam ilmu tajwid termasuk ke dalam hukum bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqlab. Bagaimana penonton? Betul? 100 lagi untuk regu B. Pertanyaan selanjutnya untuk regu B. Untuk menyatakan seorang laki-laki yang ghaib ataupun tiada di depannya, maka digunakan dengan dhamir huwa. Lantas, dhamir apakah untuk menyatakan seorang perempuan yang ghaib? Hiya. Dhamir hiya. Lagi-lagi 100 untuk regu B. Pertanyaan yang keenam untuk regu B. Coba Anda sebutkan hal yang disunatkan sebelum mandi wajib. Diulangi, coba Anda sebutkan hal yang disunatkan sebelum mandi wajib. Membaca bismillah baru wudu. 100 untuk regu B. Pertanyaan selanjutnya yang ketujuh. Apakah
orang yang durhaka kepada orang tua akan mengalami kesusahan dunia akhirat. Siapakah nama orang yang rusak binasa sebab durhaka kepada ibunya? Kami ulangi. Apakah orang yang durhaka kepada orang tua akan mengalami kesusahan dunia akhirat? Siapakah nama orang yang rusak binasa tersebut sebab durhaka kepada ibunya? Paling kundang. Soal didiskualifikasikan. Ini soal sesat sedikit. Jadi tetap urutan yang ketujuh. Soal yang ketujuh untuk regu B. Tentang fiqh untuk regu B. Salah satu darah yang keluar daripada seorang wanita adalah darah nifas. Bagaimanakah yang dikatakan dengan darah nifas tersebut? Darah yang keluar setelah wanita melahirkan. 100 untuk regu B. Selanjutnya untuk regu B, ada berapa isim yang menasabkan isim nakirah sebagai tamyiz, yaitu lafaz asyratun bila digabungkan dengan lafaz ahadith hingga tis'una, begitu pula lafaz kaf dan ka'ayyin. Termasuk nok keberapakah keterangan tersebut? Nok ke-8. 100 lagi untuk regu B. Regu D, tolong tekan bel. Regu D, regu C, regu A. Terima kasih. Yang ke-9 untuk regu B. Sifat mawani ialah sifat yang mawjud yang berdiri ia pada yang wujud, yang mensabitkan baginya suatu hukum. Yang ingin kami tanyakan, sifat apa sajakah yang terkandung dalam sifat ma'ani? Bismillahirrahmanirrahim. Qudrah, iradah, ilmu, hayya, sama, basar, kalam. 100 lagi untuk regu B. Soal yang terakhir untuk regu B. Pada ibadah haji ada yang dinamakan rukun haji dan ada pula yang dinamakan wajib haji. Coba sebutkan wajib haji tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ihram di miqat, melempar 3 jumrah, yaitu jumrah kubra, aqabah dan wusta, lalu tahallul. Sayang sekali, 100 lagi untuk regu B. Perolehan sementara untuk regu A 700, untuk regu B 1050, untuk regu C 50, untuk regu D
50. Tetap semangat regu C dan regu D. Baik, kita lanjut kepada regu C untuk soal pemerataan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, perhatikan dengan baik-baik. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi dan barang-barang di antara keduanya. Pertanyaannya adalah, dalil apakah ayat yang di atas? Bismillahirrahmanirrahim. Dalil wujud. Ya, 100 untuk regu C. Soal nomor 2. Dalam kalimat La ilaha illallah ada di dalamnya kalimat nafi, kalimat manfi, isbat, dan masfi. Yang manakah kalimat manfi pada kalimat La ilaha illallah tersebut? Ilaha. Ya, lagi-lagi 100 untuk regu C. Kita kasih semangat. Soal nomor 3 untuk regu C. Coba Anda sebutkan tanda-tanda seseorang itu telah menjadi mukallaf. Kita ulangi. Coba Anda sebutkan tanda-tanda seseorang telah menjadi mukallaf. Telah cukup umurnya 15 tahun, keluar mani, dan bagi perempuan haid. Hebat. Nah betul, benar dot. Betul ya, 100 untuk regu C. Soal berikutnya masih seputaran fiqh. Sunnah-sunnah dalam wudu ada 3 macam. Sunnah-sunnah dalam wudu ada 3 macam. Coba Anda sebutkan ketiga macam tersebut. Sebelum wudu, sedang wudu, setelah wudu. Diulangi. Sebelum wudu, sedang wudu, dan sesudah wudu. Ya, 100 untuk regu C. Kita beri semangat untuk regu C. Soal kelima untuk pemerataan regu C. Setiap fi'il ada ditakdirkan dhamir di dalamnya, tak terkecuali fi'il mudhari'. Khusus pada kalimat yaf'ilu. Apakah dhamir yang ada di dalamnya? Huwa. Ya, 100 lagi untuk regu C. Soal selanjutnya nomor 6. Siapakah orang yang pertama kali menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ibunya? Suwaibah al-Islamiyah. Ya, lagi-lagi 100 untuk regu C. Hai perlu hangen mana mau? Kah? Soal selanjutnya nomor 7. Kita sebagai seorang anak maka diharuskan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan dalam Al-Quran terdapat ayat yang menerangkan tentang pernyataan tersebut. Tolong bacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsana. Kita menonton.
Betul 100 untuk Regu C. Nomor 8, soal ke-8. Di antara banyak tasrif, ada yang tujuannya untuk menghasilkan makna pelaku sebuah perbuatan, atau yang sering kita sebut dengan isim fa'il. Pertanyaannya adalah, coba Anda lantunkan bentuk tasrif isim fa'il. Kita ulangi. Di antara banyak tasrif, ada yang tujuannya untuk menghasilkan makna pelaku sebagai sebuah perbuatan, atau yang sering kita sebut dengan isim fa'il. Coba Anda lantunkan bentuk tasrif daripada isim fa'il. Maf'ilun, maf'ulun, mif'alun. Dilemparkan. Ya, Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Mantap, mantap. 50 untuk Regu A. Yang tasrif benar Regu C alat. Nah, apa? Koncang ke alat. Soal nomor 9 untuk Regu C. Ridho ayah, kita ulangi. Ridho ayah ibumu adalah juga ridho Allah padamu, dan murka ayah ibumu adalah juga murka Allah kepadamu. Di dalam agama Islam sangat mencegah kita untuk melakukan perbuatan murka kepada kedua orang tua. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ayat tersebut menjelaskan tentang apa? Kita ulangi. Ridha ayah ibumu adalah juga ridha Allah padamu, dan murka ayah ibumu adalah juga murka Allah kepadamu. Di dalam agama Islam sangat mencegah kita untuk melakukan perbuatan murka kepada kedua orang tua. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ayat tersebut menjelaskan tentang apa? Dilarang menyakiti hati kedua orang tua. Ya, 100 untuk Regu C. Kita beri semangat untuk Regu C. Soal yang terakhir untuk pemerataan Regu C. Perhatikan dengan baik-baik. Cermati bacaan berikut ini. Tarmihim bihijaratin. Kita ulangi. Tarmihim bihijaratin. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dalam istilah ilmu tajwid, di situ mengandung dengan hukum bacaan apa? Ikhfa syafawi. Ya, 100 lagi untuk Regu C. Kita lihat perolehan nilai sementara untuk Regu A 750, untuk Regu B 1050, untuk Regu C 950, dan untuk Regu D 50. Kita beri semangat untuk keempat Regu. Ya. Sekarang kita berpindah untuk Regu D. Regu D, you ready? Ready? Ya, siap. Bismillah. Soal yang pertama untuk Regu D menyangkut dengan ilmu tarikh, sejarah. Kapankah pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul? Kapankah? Bismillahirrahmanirrahim. 17 Ramadan 13 tahun
sebelum Hijriah. Ya, 100 untuk regu D. Semangat. Beralih ke soal yang kedua menyangkut dengan ilmu tajwid. Tempat keluarnya huruf-huruf ketika membaca Al-Quran dapat dipelajari di dalam ilmu tajwid. Yang jadi pertanyaan, disebut apakah tempat keluar huruf tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Makhrijul huruf. Ya, lagi-lagi 100 untuk regu D. Beralih ke soal yang ketiga menyangkut dengan ilmu fiqh. Coba sebutkan hal-hal yang diharamkan di saat seseorang berhadas kecil. Sebutkan hal-hal yang diharamkan di saat seseorang berhadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran, salat, Al-Quran Disempurnakan. Ya, regu'ah. Tawaf, khutbah Jumat, memegang Al-Quran. Ya, 50 untuk regu D dan 50 untuk regu A. Semangat penonton. Jom semangat dia baju goyang. Ya, beralih ke soal yang selanjutnya, soal nomor 4 menyangkut dengan ilmu nahu. Fi'il muta'addi merupakan fi'il yang terdapat maf'ul bihnya. Coba Anda simakkan yang mana maf'ulnya pada contoh yang kami bacakan. Akrama Zaidun Amran. Kami ulang. Fi'il muta'addi merupakan fi'il yang terdapat maf'ul bihnya. Coba Anda sebutkan yang mana maf'ul bihnya pada soal yang kami bacakan. Akrama Zaidun Amran. Bismillahirrahmanirrahim. Amra. Ya, lagi-lagi 100 untuk regu D. Soal yang kelima menyangkut dengan ilmu tauhid. Arti mungkin yaitu barang yang harus adanya barang dan tiadanya barang, yaitu tiap-tiap perkara yang baru. Dia terbagi menjadi 4. Yang ingin kami tanyakan, tolong Anda sebutkan keempat bagi tersebut. Arti mungkin yaitu barang yang harus adanya barang dan tiadanya barang, yaitu tiap-tiap perkara yang baru. Dia terbagi menjadi 4. Yang ingin kami tanyakan, tolong Anda sebutkan keempat bagi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin mewujud pada adat. Mungkin dilemparkan. Ya, regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin mawjud ba'dal adam, mungkin ma'bud ba'dal wujud, mungkin saja, mungkin alim Allah dan yujad. Ya, 50 untuk regu C. Dikasih 20 untuk regu D. Berpindah ke soal selanjutnya menyangkut dengan ilmu tarikh, sejarah. Pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, pernah datang seorang pemuda kepada Nabi yang meminta ikut berperang bersama dengan Nabi.
dan bersama para sahabat di dalam memperjuangkan agama Islam. Maka apakah jawaban dari Nabi? Apa Nabi memperbolehkannya? Berikan alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanggu eden bu. Alasan? Alasannya kita nyong Nabi ba anaknya peke drone. Ya, 100 untuk Regu deh. Ya, berpindah ke soal yang selanjutnya menyangkut dengan ilmu fiqh. Jika seseorang tidak memiliki air atau memiliki air untuk bersuci, tetapi tidak mungkin bersuci dengan air karena suatu penyakit, maka boleh untuk bertayamum. Yang ingin kami tanyakan, apakah pengertian dari tayamum tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Arti tayamum ganti daripada wudu. Arti daripada air. Disempurnakan. Regu A. Memakai tanah bersih dan disapukan ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti wudu. Ya, 50 untuk regu A. 20, 30 untuk regu D. Regu D, tapi rebut lega, semangat. Maka harus cermat. Ya, kita beralih ke soal yang selanjutnya. Soal yang ke-8 menyangkut dengan ilmu sharaf. Sebuah fi'il tidak terlepas dari muta'addi dan lazim. Bila fi'il tersebut muta'addi, tentu saja dia bukan lazim. Begitu pula pada wazan af'ala, dia tidak lepas dari dua kondisi tersebut. Yang ingin kami tanyakan, apakah bina ataupun faedah bab af'ala pada kebiasaannya? Yang ingin kami tanyakan, apakah bina ataupun faedah bab af'ala pada kebiasaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi muta'addi. Ya, 100 untuk Regudi. Semangat penonton. Beri semangat nak Regudi. Ya. Berpindah ke soal yang ke-9 menyangkut dengan ilmu tajwid. Salah satu sifat yang wajib bagi tauhid. Salah satu sifat yang wajib bagi seorang rasul ialah tabligh. Menyampaikan setiap kabar dari Allah tanpa disembunyikan sedikit pun. Yang ingin kami tanyakan, apakah lawan daripada sifat tabligh tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Kitman. Ya, lagi-lagi 100 mendapatkan untuk Regudi. Soal yang terakhir untuk Regudi menyangkut dengan ilmu akhlak. Anak-anak yang soleh dan solehah selalu berbuat baik kepada orang tua, selalu mematuhi perintah orang tua, dan selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya dimanapun dan kapanpun. Anak-anak yang soleh dan solehah selalu mendoakan kedua orang tuanya seperti Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ingin kami tanyakan, coba antum artikan dari doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sebagaimana dia telah mendidikku di waktu kecilku, dan muslimin dan muslimat dengan rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, sempurna untuk Regudi dikasih nilai 100. Ya, sebelum kita lanjutkan ke soal rebutan, maka kita lihat ke papan layar jumlah nilai sementara.
Untuk regu A memperoleh nilai 850, untuk regu B 1050, regu C 1000, dan regu D 850. Kasih semangat penonton kepada 4 regu. Sedikit perhatian pada masing-masing regu dalam hal soal rebutan. Tolong belnya jangan dilepas di dekat, karena kalau dilepas itu akan direbut tekanannya oleh grup yang lain, benar-benar grup yang lain. Jadi jangan sekali dekat, ditahan. Coba regu A, tahan, coba regu A, dah terus. Regu B, regu C, regu D, mantap. 1, 2, 3. Dah ngerti kan? Kelompok? Ya. Penonton, sudah siap? Yo, sebagai penentuan siapa yang akan menjadi juaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan rebutan yang pertama. Seorang santri bernama Muhammad Yakub. Seorang santri bernama Muhammad Yakub. Dia telah melakukan wudu. Tiba-tiba datang seekor burung, kemudian berak ia di atasnya. Rebutin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak cukup untuk menyucikan saja, mensucikan saja. Seorang santri bernama Muhammad Yakub, dia telah melakukan wudu. Tiba-tiba datang seekor burung, kemudian berak di atasnya. Pertanyaannya, apakah wudunya batal? Betul jawabannya untuk regu D. Selanjutnya kita lanjut soal kedua dari rebutan. Perhatikan baik-baik. Ada 4 hukum bacaan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Kita ulangi. Ada regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Idgham, idhar, ikhfa, iqlab. Ya, mantap. Kita kunci deh. Kita lanjut putusan soal. Ada 4 hukum bacaan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Pertanyaannya adalah, tolong Anda sebutkan, dan jawabannya adalah benar. 100 untuk regu A. Kita lanjut soal berikutnya ketiga. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita ulangi. Qul huwallahu ahad. Apakah nama qalqalah pada regu B? Qalqalah kubra. Ya, 100 untuk regu B. Selanjutnya, di dalam ilmu bahasa Arab, harkat-harkat itu ada 4. Baka kita rafa, nasab, jazam, dan jar. Regu A.
bagi fi'il, rafa, nasab, jazam bagi isim, rafa, nasab, khafad. Kita ulangi ya. Di dalam ilmu bahasa Arab, harkat-harkat itu ada 4. Ada rafa, nasab, jazam, dan jar. Tolong Anda sebutkan 3 harkat yang dikhususkan bagi fi'il. Nyat kesempurna lo jawaban ji. Mengut fi'il ngan isim ke berkang wadanya. Jadi jawabannya adalah benar 100 untuk regu A. Regu A, regu B, regu C, regu D. Siap-siap. Pertanyaan yang kelima. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat terpercaya, sehingga beliau digelar oleh bangsa Arab pada saat itu. Regu C, Al-Amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat terpercaya, sehingga beliau digelar oleh bangsa Arab pada saat itu. Apakah gelar yang diberikan oleh orang Arab tersebut? Jawabannya adalah sayang sekali. Ternyata ditambah 100 untuk regu C. Selanjutnya, siap-siap regu A, B, C, dan D. Dalam kita berpuasa, soal yang ke-6. Dalam kita bertolak menonton yang sebentar. Dalam kita berpuasa, niat dan menahan diri dari yang membatalkan puasa termasuk regu A. Fardu puasa. Jawaban dikunci. Memang ya. Bagaimana penonton? Dikurangi 100 untuk regu A. Jawabannya rukun puasa atau wajib puasa. Yang ditanyakan niat dan menahan diri dari yang membatalkan puasa termasuk ke dalam rukun puasa atau wajib puasa. Siap-siap. Selanjutnya untuk regu A, B, C, dan D. Tolong ditekan bel regu D, regu C, regu D, regu B, regu A. Terima kasih. Soal berikutnya, dengarkan baik-baik karena soal gak diulang. Dalam ilmu saraf
seringkali kita mentafsirkan dari fi'il madhi dan menjadi fi'il mudhari', dan bisa juga dibolak-balik menjadi isim yang lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan tasrif? Regu B. Membolak-balikkan kalimat untuk mendapatkan arti yang diinginkan. Iya. Ditambah nilai 100 untuk regu B. Kita beri semangat untuk keempat kelompok. Soal yang ke-7. Tolong Anda sebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang masuk dalam golongan sifat istirna Allah Ta'ala. Regu C. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil khawadith sama' basar kalam sami'un basirun mutakallimun. Bagaimana penonton? Iya. 100 untuk regu C. Soal yang ke-8. Soal yang ke-8. Di dalam mentafsirkan kalimat, ada di dalamnya terdapat muzakkar ghaib atau muannas ghaib atau muzakkar mukhatab atau muannas mukhatab dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, coba Anda sebutkan satu regu C. Fa'alta. Kita kunci dulu, kita lanjutkan soalnya. Di dalam mentafsirkan kalimat, ada di dalamnya terdapat muzakkar ghaib atau muannas ghaib atau muzakkar mukhatab atau muannas mukhatab dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, coba sebutkan satu saja kalimat fi'il madhi yang terdapat dalam muzakkar mukhatab, dan jawabannya adalah benar. 100 untuk regu C. Soal nomor 9. Tolong Anda sebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang masuk dalam golongan sifat regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Qudrah, iradah, ilmun, hayyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdaniyah. Dikunci dulu ya. Nyo beda. Tolong Anda sebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang masuk dalam golongan sifat iftikor. Dan jawabannya adalah benar. 100 lagi untuk regu B. Soal yang terakhir. Yang terakhir, kita lihat dulu perolehan sementara. Untuk regu A 950. Mana pendukung regu A? Kalau mau. Untuk regu B 1350. Regu C 1300. Regu D 950. Siap-siap untuk soal yang terakhir.
Regu A, regu B, regu C, D, ini penentuan. Tolong titipkan bel sekali. Regu A, B, C, D. Masih semangat? Pertanyaan terakhir. Dayah mutmainnah al-waliyah terletak di perbatasan Kutakara dan Lamsidaya. Dayah tersebut sempat dikunjungi oleh Abuya Jamaluddin Wali Al-Khalidi pada tanggal dan tahun berapakah? Kami ulangi. Pada tanggal, bulan, dan tahun berapakah? Si. Regu C. Tanggal 12 bulan 8 2012. Tolong diulangi. Tanggal 12 bulan 8 2012. Dikunci. Beres. Bagaimana tonton? Betul atau salah? Betul atau salah? Dikurangi 100 untuk regu C. Jawaban yang benar adalah 12 bulan 4 atau bulan April 2012. Selesai. Dengan demikian, Ngambil seri. Nanti. masih sama apa ya? Untuk regu A 950, regu B 130, 1350, untuk regu C 1200, untuk regu D 950. Masih punya soal bantuan yang terakhir. Khusus regu A dan regu D. Siap-siap regu A dan regu D. Mungkin penonton ada pertanyaan? Regu A, regu D siap. Sekati 2 laksa 4.000. Itu adalah jumlah Nabi dan Rasul yang sudah kita maklumi secara bersama. Yang wajib untuk kita imani hanyalah 25. Yang masih hidup sekarang berjumlah 4, 2 di langit dan 2 di bumi. Yang ingin kami tanyakan, sebutkan Nabi yang masih hidup di langit. Ya, regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa. Pilopi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Khidir. Ya, dikurangi untuk regu A. Jawaban yang benar adalah
Nabi Idris dengan Nabi Isa. Ya, Baiklah para penonton, kita beri semangat untuk masing-masing regu A mendapat 850. Untuk regu B 1350. Untuk regu C 1200 dan regu D 950. Dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, maka juara pertama diraih oleh regu B. Semangat untuk regu B. Mana pendukungnya? Juara kedua diraih oleh regu C. Juara ketiga diraih oleh regu D. Harapan satu diberikan kepada regu A. Semangat regu A. Terima kasih untuk regu A, regu B, regu C, dan regu D. Tolong sebelum turun dari mimbar, tolong saling maaf-maafan. Dan salam-salaman ya. Maka mengharapkan kepada penonton agar becok langkah matuhale untuk wo. Dino sama-sama lagi kita nyoda dengar sapa selingan. Kemudian nanti akan digepegat pengumuman sang para jawara-jawara yang ke tampil pada malam sebelumnya. Ya, untuk selingan kamu mintakan kepada anak kamu yaitu Hafad Tengku Hafad. Kalau ku panitia diminta ku Hafad juga orang kadang nak tegur. Ku Hafad. Oke, ku Hafad. Yang ada dah hujung lem. Awak cek lem, kau dengar? Gua apa? Oh, dengar. Kau gua. Berarti Jutleng dah, Jutleng. Ya, Tengku Zamrah Al-Muna. Silakan. Tengku Zamrah Al-Muna. Ya, kasih semangat untuk Tengku Zamrah Al-Muna. Oke. Ya, tepuk tangan untuk Tengku Zamrah Al-Muna. Kasih semangat. Ada aja nih goyang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.